Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Digital Marketing, Bisnis Digital kelas A, ingin mempresentasikan, materi yang berjudul, Competitor Analysis Your Roadmap to Winning the Web War. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Meta Bara Bruto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Marketing. Dan, seluruh teman-teman yang hadir di kelas pada siang hari ini. Oke, boleh di next slide. Ya, di sini, kelompok 2 memiliki anggota, yaitu saya sendiri, Azhara Putri Dewi Mumpuni, lalu ada Imelda Bella Clarissa, ada Rahma Fitriana, dan juga ada Rizky Syaban Mulia. Oke, boleh di next slide? Ya. Sebelum kita memasuki sesi materi hari ini, saya izin, untuk menyampaikan introduction terlebih dahulu ya. Jadi, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, perang digital di web itu dapat diibaratkan sebagai, perang di medan pertempuran. Jadi, web ini menjadi arena pertempuran di mana, para pesaing itu berlomba, terus memerlukan strategi juga, dan juga membutuhkan analisis kompetitor pastinya. Nah, memiliki strategi yang matang dan memerlukan riset kompetitif dalam pemasaran digital itu, tidak bisa dianggap enteng gitu. Nah, sayangnya masih banyak perusahaan yang terlibat dalam, perang ini ya, tanpa memiliki pemahaman yang baik, mengenai kompetitor mereka. Nah, bahkan terkadang, mereka ini menghabiskan anggaran yang, cukup besar hanya untuk menguji, asumsi mereka, secara langsung terhadap kompetitor mereka yang pada akhirnya hanya berujung pada pemborosan anggaran dana mereka. Nah, pendekatan yang baik itu, dapat dilakukan dengan melakukan analisis, persiapan, dan juga perencanaan sebelum mengalokasikan anggaran untuk kampanye digital. Nah, ini itu melibatkan, pengelolaan anggaran pemasaran dengan bijak, lalu juga fokus pada return on investment atau ROI, dan juga pembuatan strategi yang dapat diprediksi berdasarkan analisis, para pesaing yang diteliti. Nah, tujuan dari materi ini adalah untuk, meraih keberhasilan dalam web war dengan menggunakan strategi pemasaran yang tentunya terfokus dan juga terarah. Oke, boleh di next slide. Ya, berikutnya, mengenai pentingnya analisis kompetitor. Jadi, di dalam pemasaran digital itu kan, telah merubah ya cara bisnis untuk, dapat meningkatkan visitabilitas, lalu juga untuk membangun reputasi dan, menemukan peluang bisnis baru, lalu juga, dapat menjalin hubungan jangka panjang, dengan audiens. Nah, selain itu, pemasaran digital ini, menjadi sangat penting dalam strategi bisnis modern karena digital marketing ini menjadi, suatu hal yang sangat-sangat krusial gitu. Nah, berikut, langsung saja kita masuk ke beberapa faktor atau alasan pentingnya kompetitor analisis dalam, strategi pemasaran digital. Di antaranya yang pertama yaitu, pasar dan landscape kompetitifnya selalu berubah. Dan yang kedua ada pelaku dan individu dalam industri tertentu, berubah. Dan yang ketiga, terjadinya pergeseran menuju generasi muda, pembuat keputusan yang terbiasa dengan, pemasaran digital. Lalu yang keempat, ada mayoritas keputusan pembelian didasarkan pada penelitian online sebelumnya. Lalu, yang kelima, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dengan menyesuaikan strategi digital sesuai dengan kebutuhan yang terus berubah. Lalu yang keenam, memungkinkan pelacakan transparan dan, pengukuran pengeluaran dan hasil pemasaran. Lalu yang terakhir adalah, mmm memungkinkan penargetan geografis dan, persona pembeli tertentu. Oke, boleh di next slide. Ya, berikutnya mari kita, mengenali kompetitif industri. Jadi di masa sekarang ini, semua perusahaan itu umumnya, akan mengatakan bahwa industri mereka adalah industri yang bisnis yang paling kompetitif di, dunia ini gitu. Namun mereka semua, tentunya akan
menemukan cara untuk membuktikan bahwa, mereka itu benar gitu. Jadi saat ini itu sangat sulit untuk menemukan niche yang, sedikit, atau, tanpa kompetisi gitu. Jadi, contoh perusahaan yang memiliki bisnis kompetitif itu, contohnya adalah yang pertama adalah Microsoft Corporation. Tentunya kita semua tahu, apa itu perusahaan Microsoft ya. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan teknologi yang berbasis di, Redmond, Washington, Amerika Serikat. Jadi perusahaan ini itu merupakan produsen, software, perangkat lunak, dan juga, perangkat, lunak perkantoran. Terus juga Microsoft adalah, perusahaan yang beroperasi secara global gitu dan memiliki lebih dari 181.000 karyawan. Lalu yang kedua adalah Amazon. Jadi Amazon ini adalah perusahaan e-commerce dan juga teknologi yang beroperasi, secara global gitu. Jadi perusahaan ini menjual, berbagai produk dan layanan termasuk produk elektronik, mainan, buku, kosmetik, dan masih banyak lagi. Jadi Amazon ini juga memiliki, AWS atau Amazon Web Service yang merupakan layanan cloud computing yang digunakan oleh berbagai perusahaan di dunia dan juga individu. Nah, lalu yang, ketiga adalah contohnya Apple. Jadi Apple ini ada perusahaan teknologi yang berbasis di, Cupertino, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini juga merupakan produsen, perangkat, lunak dan juga perangkat lunak perkantoran, perangkat lunak pribadi, termasuk juga, produk-produk yang terkenal seperti contohnya iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, dan lain-lainnya lah. Kita semua, tahu, produk-produk terkenal dari Apple apa saja. Nah, lalu, Apple juga memiliki lebih dari 163.000 karyawan. Nah, berdasarkan apa yang sudah, saya sebutkan, jadi perusahaan-perusahaan tersebut itu merupakan contoh, yang menggambarkan bagaimana industri mereka adalah, adalah bisnis yang paling kompetitif di dunia ini gitu. Karena selain itu, perusahaan itu juga menggambarkan bagaimana mereka itu sulit menemukan, niche yang unik gitu, dengan sedikit, atau tanpa kompetisi. Nah, maka dari itu, hal yang dapat dilakukan perusahaan-perusahaan, saat ini adalah, dengan mempersiapkan diri untuk tentunya, pertarungan atau perang yang lebih sengit dengan melakukan segala sesuatu yang perlu, diatasi untuk mengatasi, pesaing gitu. Nah, dengan menjadi lebih baik, lebih menarik, lebih relevan, dan lebih persuasif, dan tentunya lebih dapat dipercaya itu adalah hal yang diperlukan dalam persaingan di dalam dunia digital. Jadi, sementara itu kalau untuk harga dan juga layanan itu hanya menjadi aspek penjualan jika tidak ada nilai tambah yang, disediakan lagi oleh perusahaan. Oke, boleh di next slide. Oke, jadi di sini ada data tabel. Jadi manusia ini melakukan miliaran pencarian setiap hari dan persaingan online semakin ketat setiap tahunnya. Jadi bisa dilihat di sini di tabel, itu di 2014 itu annual number of Google search itu, sekitar 2 miliar lebih ya, lalu average-nya adalah, 5. Lalu, untuk sedangkan kita coba dibandingkan di tahun, 2000 itu ya, misalkan 2000 itu ada sekitar 22 juta, hanya 22 juta. Oke, jadi untuk average search per day-nya itu untuk di tahun 2000 hanya sekitar 60, juta. Oke, boleh di next slide? Oke, makasih Ara. Nyambung ke tadi data search dari Ara yang sampaikan tadi, kita lanjut di sini. Ada namanya Google Index, teman-teman. Google Index itu yang merah ini yang saya buletin sekitar 2.490 hasil. Nah, anggap situasi di mana pengguna kita atau kita sendiri itu mau mencari IT solution di Bogor. Nah, kita cari dong IT solution itu di search engine dan search engine itu ya akan memberikan hasil yang relevan dengan apa dengan kata kunci apa yang kita masukkan atau pengguna kita masukkan. Nah, semakin tinggi relevansi atau kualitas dari kata kunci yang dimiliki suatu web, teman-teman, itu akan membuat peringkat web yang kita miliki atau kompetitor kita miliki itu menjadi yang teratas, teman-teman. Dan itu masuk ke CEO atau Search Engine Optimization. Bagaimana suatu web itu merancang Search Engine Optimization mereka dengan keyword-keyword yang relevan, terus dengan indeks keyword yang skor tinggi dan lain-lain. Nah, untuk apa sih
kita mengetahui itu. Nah, untuk mengetahui seberapa kuat sih pesaing kita itu di dunia online, contoh di sini adalah website gitu. Oke, sebagai profesional kompetitor analyst di dunia online, terutama website, kita tuh harus punya data yang konkret, teman-teman, untuk bisa membandingkan usaha kita atau website yang kita miliki dengan kompetitor yang ada. Dengan cara apa? Bisa dengan cara uh, collect data dari website dari kompetitor kita, bisa juga dari platform media sosial kita, atau kayak CEO mereka tuh gimana, skor-skor CEO mereka tuh gimana. Nah, untuk data yang penting, ini penjelasan lebih jauhnya, tadi kan dibilang data itu bisa diambil dari berbagai hal ya, berbagai aspek. Pertama, ada website. Nah, apa sih data yang bisa kita ambil dari website kompetitor kita? Yang pertama ada data dari domain reputation, teman-teman. Domain reputation itu mengacu pada seberapa dikenal domain dari kompetitor kita, seberapa kuat otoritas dari domain kompetitor kita. Nah, ini tuh dipengaruhi oleh faktor-faktor kayak kualitas interaksi pengguna pada web tersebut, lalu keamanan website tersebut. Nah, domain reputation ini bisa kita lihat dari skor yang namanya skor otoritas. Nah, skor otoritas itu bisa dilihat pakai tools SEO. Mungkin nanti ada di study case contohnya dari domain reputation skor otoriter itu. Nah, yang kedua ada responsive design. Data yang bisa kita ambil dari kompetitor, yang kedua ada responsive design, yaitu bagaimana suatu website kompetitor itu bisa diakses melalui berbagai perangkat mobile. Kan misalnya contoh nih, kita punya usaha bakso yang udah memiliki website, tapi secara general kita tuh belum tahu nih cara optimalisasikan website yang kita miliki. Nah, kita mau compare dengan anggap usaha bakso orang lain, anggap namanya Bakso Adik Kakak yang secara website dia udah prepare, secara website itu udah rapi, mereka udah responsif. Nah, ketika kita analisis itu, oh ternyata kita sadar nih, kita tuh belum responsif ketika kita buka website kita di HP dengan di komputer itu beda, tidak sama rapihnya. Nah, itu kita bisa compare sehingga kita tuh bisa improve website yang kita miliki. Nah, yang ketiga ini speed optimization. Website yang lambat dapat meningkatkan rasio bounce rate. Nah, ini mengacu pada seberapa cepat website yang dimiliki kompetitor kita. Jadi kita bisa lihat ketika kita buka website kompetitor kita, cepat nggak sih mereka respon websitenya. Nah, ini berhubungan dengan server, teman-teman. Contoh compare kayak gimana? Anggap tadi kan responsive design, secara responsive design kita kalah nih kalau di compare dengan bakso adik kakak itu. Nah, kita ambil contoh bakso juga, kita punya usaha bakso, tapi kita menggunakan server yang lebih memadai daripada bakso adik kakak itu. Nah, ketika kita membuka website bakso adik kakak, kita tuh menunggu sekitar 10 detik. Sedangkan website yang kita miliki, kita hanya menunggu sekitar 4 detik. Nah, itu kalau kita compare, berarti kan kita unggul dari website bakso adik kakak itu, teman-teman. Oke, masuk ke poin selanjutnya, ada content quality. Content quality ini udah mulai masuk ke kualitas konten yang kompetitor kita sediakan di website mereka. Itu mengacu pada kayak informatifkah, informasi yang disampaikan, relevankah dengan apa yang dijual atau yang ingin disampaikan, dan segala macamnya. Nah, yang selanjutnya ada content sharing. Kalau content sharing ini, simpelnya gini teman-teman, kalau kalian pernah buka website, ada fitur yang namanya kayak logo sharing, kayak logo share yang ada di Instagram. Ya kayak gitu gambarannya. Nah, itu tuh akan membuat ketika pengguna kita atau pengguna kompetitor kita tuh masuk ke website mereka tuh akan mudah untuk membagikan pencarian mereka yang menurut mereka relevan ke teman-temannya mungkin atau kerabatnya. Contohnya, misal bakso ADKK tadi, contoh case tadi. Bakso ADKK ternyata di websitenya itu sebagai kompetitor usaha kita itu udah menggunakan content sharing atau fitur sharing yang ada pada anggap tampilan menunya itu di bawahnya ada penjelasan menu, terus di bawahnya itu ada logo share. Nah, itu berarti kita bisa compare bahwa oh kita ini harus juga nih ada fitur semacam itu. Oke, data yang bisa kita collect lagi ada organic search, atau ini hubungannya dengan search engine optimization yang tadi. Eh, untuk awalan, untuk memudahkan kita untuk mendapatkan data itu harus menggunakan use tool, teman-teman. Tentunya untuk memudahkan lah. Karena kan kalau manual kayak tadi, kayak yang contoh di Google Index ini kan manual ya. Kita nggak mungkin nyari satu kalimat, satu keyword IT Solution Bogor, bakso di Romangun, itu berapa jumlahnya, itu nggak mungkin. Itu
sangat memakan waktu dan ya makan waktu. Nah, gunanya Useful ini itu dapat membantu kita untuk mendapatkan report secara keseluruhan, teman-teman. Nah, tools yang bisa digunakan untuk SEO ini atau organic search ini ada Google Analyze, ada Google Search Console, ada Majestic. Majestic ini juga bisa melihat untuk backlink-nya, teman-teman. Terus ada Samras. Kalau Samras ini menurut aku, Samras merupakan software yang cukup komplit dalam dia mendisplay dashboard dari CEO kompetitor kita. Oke, apa data yang bisa kita ambil? Search positioning, posisi website yang dihasilkan pencarian untuk kata kunci tertentu. Menunjukkan visibilitas tingkat kata kunci. Oke, jadi kita nih harus tahu lebih dulu nih, kompetitor kita tuh posisi di anggap tadi Google indeksnya itu ada di peringkat berapa sih? Gitu loh. Nah, ini nyambung lagi ke rank keyword. Karena peringkat itu, peringkat dari Google Index itu ngaruhnya ke rank keyword yang digunakan oleh kompetitor kita, teman-teman. Nah, rank keyword ini bisa kita cari di mana, ada di website Samras, nanti ada juga di study case contohnya. Jadi di Samras itu udah benar-benar komplit, ada kata kunci paling atas apa dari kompetitor kita, dan lain-lain. Nah, selanjutnya data yang bisa kita koleksi lagi ada backlink quality. Backlink quality itu singkatnya atau mudahnya, pengertiannya itu kayak link kompetitor kita atau link kita itu ada di dalam website yang lain. Nah, ini biasa terjadi contohnya kayak di artikel-artikel berita, anggap kaliannya lagi nyari 7 makanan terenak di Indonesia. Nah, di urutan ketika kita pencet artikel itu kan banyak ya. Nomor satu anggap bakso. Nah, di narasi-narasi bakso itu anggap ada nama baksonya, bakso bujangan anggap. Nah, biasanya itu kan di narasi itu ada satu kalimat yang directly langsung ke website bakso bujangan itu atau vendornya itu. Nah, itu disebut dengan backlink quality. Semakin banyak backlink quality yang dimiliki kompetitor, maka semakin apa ya? Semakin mudah juga visibility kita tuh meningkat, teman-teman. Visibility kompetitor tuh meningkat. Nah, ini bisa dilihat dari apa? Menggunakan tools juga, teman-teman. Tools Samras. Dan ini itu udah komplit banget ya pokoknya Samras. Nah, itu ada di study case nanti. Oke, data yang bisa kita collect lagi apa? Page search atau PPC and remarketing. Ini lebih ke ADS, kayak Google ADS, Facebook ADS, Instagram ADS, Shopee ADS, TikTok ADS. Nah, itu namanya PPC. Nah, kita harus identifikasi nih, teman-teman. Kompetitor kita tuh pakai PPC atau enggak sih? Seberapa banyak sih PPC yang digunakan oleh kompetitor? Itu bisa juga pakai tools tadi, teman-teman. Nah, kedua, data apa yang bisa kita ambil? CTA, calls to action. Nah, calls to action ini kalau menurut sejauh aku pelajarin, kita harus mengamati, tidak bisa pakai tools. Contohnya gimana? Di Instagram IDS, kalau kita lagi swipe, teman-teman, itu kan suka ada Instagram IDS, dan ada fitur Instagram itu yang langsung direct ke entah website, entah Shopee, entah apa. Itu kan biasanya kan bisa diganti ya dengan kalimat-kalimat anggap beli sekarang, langganan sekarang, eh, order sekarang, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa copy dari kompetitor kita. Nah, yang ketiga ada remarketing. Melihat web kompetitor, apakah mereka menggunakan remarketing untuk menjangkau pengguna yang menunjukkan minat pada produk atau layanan mereka. Ini biasa terjadi sebenarnya di marketplace. Kalau kita anggap kita lagi butuh casing, kita ya udah kita cari casing, anggap casing HP Samsung. Nah, ketika kita ke home itu ya referensi itu Samsung, Samsung, Samsung. Contoh lain, kalau di website, anggap kita punya usaha jual beli mobil. Anggaplah mobil 123, kita pemilik mobil 123.com. Kita mau analisis nih kompetitor kita, yang dimana kompetitor kita tuh kan OLX.com lah anggap. Nah, kita lihat OLX itu udah menggunakan remarketing belum sih? Nah, dengan apa? Dengan cara apa? Anggap kita menelusuri selama 20 menit dengan pencarian mobil mobil Toyota Avanza, Toyota Agya, atau anything else dengan range harga 100 sampai dengan 200 juta. Nah, ketika 20 menit itu kita cari apa yang kita butuhkan, apa yang relevan dengan kita balik ke home, itu tampilan home itu relevan nggak sih dengan apa yang kita udah cari gitu, kurang lebih gambarannya. Oke, data yang bisa kita koleksi lagi, terakhir ada sosial media. Tentu ya suatu apa ya, marketing digital itu kebanyakan udah pakai sosial media ya, teman-teman. Kita juga bisa menganalisis
kompetitor kita tuh sosial medianya yang pertama platform Analyze. Platform Analyze itu kita mengidentifikasi nih, kompetitor kita tuh pakai apa aja sih? Pakai Instagram kah, Facebook kah, apa lagi, TikTok kah, Twitter kah, atau semacamnya. Nah, kedua, kita melihat yang namanya user participation. Lihat berapa banyak orang yang mengikuti mereka di platform mereka. Contohnya, ini sebagai compare, tadi Bakso kita punya IG lah, nggak? Terus Bakso Adik Kakak juga punya IG dan Facebook. Kita punya IG dan Facebook, Bakso Adik Kakak punya IG dan Facebook. Nah, Bakso Adik Kakak ini platform yang mereka gunakan lebih condong ke Facebook. Sedangkan kita condong ke Instagram. Nah, kita kan bisa compare itu ya, teman-teman. Kita lihat partisipasi Bakso Adik Kakak ini di Facebook gimana, pengikutnya bagaimana, kita compare dengan Instagram kita pengikutnya bagaimana gitu. Nah, ini nyambung nih ke user engagement-nya, analisis kualitas interaksi dengan audiens mereka. Kan ini kan beda platform ya, teman-teman. Dan ternyata secara keseluruhan Bakso adik kakak ini di Facebook ini kurang yang namanya interaksi dengan audiens mereka. Sedangkan kita di Instagram lebih aktif, lebih apa ya, lebih dekat dengan audiens kita. Nah, itu berarti kita unggul di situ. Mungkin secara anggap tadi secara CEO Bakso adik kakak ini udah prepare secara interaktif, website-nya udah prepare, tapi secara sosial media ternyata Bakso adik kakak ini belum prepare, teman-teman. Dari segi engagement-nya, dari segi user participation-nya, itu belum optimal. Bahkan dalam segi platformnya, mereka tuh hanya menggunakan Facebook, tidak menggunakan Instagram. Oke, masuk ke sosial kreatif. Sosial kreatif ini, Oke. Oh, iya, ya, silakan, silakan. oke, dilanjut ya, Bu. Oke, lanjut ke social creativity. Ini mengacu pada konten yang ada pada kompetitor kita. Kita bisa compare nih, konten apa yang menurut mereka tuh fokusnya kemana sih, pilar konten mereka tuh kemana sih. Anggap tadi mobil 123 brand kita fokus pada konten pilar education. Nah, sedangkan mobil OLX tadi fokus kepada konten sharing daily atau semacamnya. Nah, itu kita bisa compare, teman-teman. Yang terakhir ada social conversion strategi, identifikasi bagaimana mereka menggunakan media sosial untuk mendorong konversi ke situs web. Kalau ini biasa terjadi di Instagram, ada fitur yang namanya Linktree, teman-teman. Linktree itu kan bisa connect langsung kemana-mana ya, bisa connect langsung ke GoFood, bisa langsung connect ke web, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa compare tuh. Kompetitor kita udah gunakan atau belum. Oke, untuk materi selanjutnya. Oke, tunggu dulu. Rizky, coba di back. Oke. Ya, nah jadi nanti kan di PJBL tersebut yang kalian kumpulkan dalam bentuk laporan, coba kalian itu memasukkan beberapa teori yang sudah kalian pelajari. Salah satunya bisa mengambil dari sini, dari menganalisis sosial media kita. Nah, kalau misalkan tadi Rizky itu menjelaskan dari segi menganalisis kompetitor, tapi hal ini juga bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana kinerja sosial media kita, gitu kan? Platform analisis, bagaimana kita memilih misalkan Instagram menjadi top dari penggunaan sosial media yang kita pilih. Kemudian kenapa yang nomor dua Facebook? Analisanya kenapa gitu? Kalian keluarkan di situ karena Instagram kita pilih karena segmen dari konten marketing kita ini adalah pengguna sosial media misalkan atau usia 17 sampai 35 tahun, di mana usia tersebut memiliki tingkat penggunaan yang tinggi dalam sosial media. Kemudian kalian tidak menggunakan, misalkan terus kalian ranking gitu, misalkan 1 sampai 10. Nomor 10 misalkan di TV, misalkan ya. Tapi kalian kan nggak menggunakan TV gitu, televisi. Kemudian kalian menyebutkan alasannya bahwa televisi sudah tidak relevan karena lain dan lain-lain gitu. Kalian ungkapkan di situ. Kemudian bagaimana user participation-nya?
Kan saya minta kemarin untuk menganalisis bagaimana engagement-nya. Kalian bisa analisis di situ kok. Ternyata saya melakukan promosi di hari pertama jam 12 siang itu rame. Oh, ternyata jam 12 siang itu orang-orang pada banyak yang istirahat misalkan. Akhirnya mereka menggunakan sosial media. Kemudian jam 6 pagi sepi. Wah, ya jelas jam 6 pagi sepi karena mereka masih berangkat sekolah misalkan seperti itu. Kalian ungkapkan di situ gitu ya. Jadi tulisan kalian, laporan kalian itu bisa bernyawa dalam hal apapun ya. Nggak cuma ketika kalian menulis PJBL, misalkan mau menulis esai dan lain sebagainya, tulisan kalian bisa bernyawa apabila kalian memang mengerti misalkan materi atau bagian mana yang ingin kalian tonjolkan gitu. Misalkan kalian ingin menonjolkan bagian sosial media, baca, pelajari apa aja yang bisa saya ungkapkan di sini gitu. Banyak memang saya temukan mahasiswa itu menulisnya kayak orang kalau tulisannya bernyawa itu daging semua gitu ya. Mau menuliskan satu paragraf 10 kalimat itu mudah. Tapi kalau orang nggak ngerti apa yang mau dia tulis, nulis 2 kalimat aja itu udah apalagi ya, kayak ngarang aja gitu. Kebanyakan mahasiswa seperti itu karena mereka nggak ngerti apa yang mereka ungkapkan gitu ya. Bisa ini menjadi salah satu yang kalian tulis di laporannya tersebut. Oke, silakan Rizky. Oke, silakan email dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya, dengan siapa sih sebenarnya kita tuh bersaing? Oke, yang kita ketahui, jadi hampir setiap bisnis tuh kan pasti ya memiliki pesaing yang cukup dikenal gitu di industri atau pasar yang sama. Nah, sebenarnya persaingan ini tuh tidak jadi masalah selama kita tidak terlalu fokus untuk mengalahkan pesaing tersebut dengan cara yang negatif gitu. Karena jika kita terlalu obsesif, kita tuh bisa membuat kehilangan fokus pada persaingan yang sebenarnya terjadi. Oke, dalam dunia bisnis ada perbedaan yang signifikan nih antara B2B dan juga B2C, terutama dalam industri retail gitu. Di sektor retail, strategi yang fokus pada penggunaan teknologi mobile dan lokasi itu bisa nih memberikan keuntungan yang besar dalam bersaing untuk semua perusahaan, terutama yang bergerak di bidang bisnis B2B. Penting banget nih untuk fokus pada penelitian kompetitif yang berkaitan dengan persaingan digital. Nah, dalam menganalisis pesaing, lebih baik tuh pelaku bisnis memperhatikan pesaing yang aktif karena persaingan di dunia digital tuh seringkali lebih berdampak pada B2B gitu. Oke, untuk mengidentifikasi pesaing terkuat dalam industri tertentu, pelaku bisnis tuh bisa menggunakan metode sederhana, namun bisa juga dibilang efektif. Oke, di situ tuh proses dimulai dengan melakukan penelitian untuk menemukan kata kunci atau frasa yang paling relevan dan juga penting untuk bisnis atau industri tertentu. Kemudian kita bisa melakukan pencarian menggunakan kata kunci tersebut untuk melihat peringkat situs-situs yang muncul. Nah, setiap situs yang muncul itu tuh harus diberi skor berdasarkan peringkatnya dalam hasil pencarian. Misalnya itu 10 poin untuk peringkat 1 gitu, 9 poin untuk peringkat 2 dan juga seterusnya. Oke, dengan mengumpulkan skor dari berbagai frasa atau kata kunci yang relevan, kita tuh bisa nih membuat daftar pesaing dalam industri tersebut. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, pelaku bisnis itu bisa mengidentifikasi pesaing terkuat dalam industri mereka gitu. Cara ini juga bisa membantu pelaku memahami tren industri dan menemukan peluang baru untuk mengembangkan suatu bisnis. Boleh di next? Oke, setelah kita mengetahui siapa sih pesaing kita gitu, langkah berikutnya adalah melakukan penelitian yang mendalam tentang strategi yang digunakan oleh kompetitor. Oke, dalam persaingan bisnis, tujuan utama bersaing itu adalah untuk menarik perhatian calon pelanggan gitu ya, atau klien potensial kita, dan bisa memenangkan bisnis dari pesaing yang lain gitu.
Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, penting banget nih buat pelaku bisnis tuh memahami atau memenuhi kebutuhan pelanggan pada setiap proses pembeliannya. Dan sebenarnya kita tuh bersaing dalam bisnis itu untuk mendapatkan beberapa hal. Yang pertama itu brand visibility. Jadi agar merek kita tuh bisa lebih dikenal gitu oleh calon pelanggan. Terus yang kedua, content discoverability. Jadi ini tuh bisa menjadi sumber informasi yang relevan bagi calon pelanggan. Artinya kita tuh bisa membantu pelanggan dalam menemukan jawaban atau solusi untuk masalah mereka. Yang ketiga, trust. Kita bisa membangun kepercayaan dengan menyediakan informasi yang akurat gitu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap bisnis kita. Terus selanjutnya, relevansi. Jadi produk, layanan, atau konten yang kita tawarkan tuh sesuai nih dengan apa yang sedang dicari atau diinginkan oleh pelanggan gitu. Dan yang terakhir, engagement. Jadi kita tuh mencoba bisa mengubah minat calon pelanggan menjadi tindakan yang nyata. Seperti contohnya tuh ketika pelanggan yang awalnya hanya tertarik gitu, namun akhirnya tuh bisa melakukan suatu tindakan yang entah itu pembelian atau mencari informasi yang lebih tentang bisnis kita gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya competitive benchmarking. Oke, competitive benchmarking ini adalah sebuah tolak ukur yang digunakan untuk menilai atau membandingkan suatu hal seperti kinerja suatu bisnis dengan bisnis yang lain yang sudah teridentifikasi gitu. Tujuan utama benchmarking ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang bisa dibilang apple to apple karena memungkinkan suatu bisnis itu membandingkan kinerjanya dengan standar terbaik dalam industri atau kompetitor yang memiliki reputasi atau performa yang cukup baik gitu. Oke, berikut ini adalah tahapan yang mungkin bisa dapat diikuti oleh perusahaan agar proses kompetitif benchmarking yang dilakukan itu berjalan dengan efektif gitu. Yang pertama, kita harus tentukan metrik yang ingin diukur gitu. Dalam melakukan kompetitif benchmarking, perusahaan itu bisa memilih metrik yang ingin diukur dan dijadikan standar yang ingin dicapai gitu. Sebetulnya ada banyak metrik yang bisa dibandingkan dengan dalam bisnis seperti kesadaran merek, pendapatan, kinerja karyawan, pemasaran, penilaian pelanggan dan juga lain-lain itu. Nah, selain memilih metrik, perusahaan juga tuh bisa mengidentifikasikan pesaing yang ingin mereka perhatikan dalam metrik yang sama gitu. Oke, selanjutnya mengumpulkan data sebanyak mungkin. Ada banyak cara atau sumber untuk mengumpulkan data, baik dari internal maupun eksternal gitu. Oke, dari internal itu merupakan analisis bisnis sendiri dan eksternal itu merupakan analisis dari kompetitor dan pelanggan perusahaan gitu. Untuk mengumpulkan data internal, perusahaan itu bisa berkomunikasi nih secara mendalam tentang dengan karyawan terkait untuk memahami metrik yang sedang kita teliti gitu. Yang ketiga, menganalisis data. Jadi setelah mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah menganalisis data agar dapat dijadikan informasi yang dapat mudah dipahami gitu. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan membuat grafik atau tabel gitu untuk membantu dalam menyusun strategi dan mencari solusi permasalahan yang ada. Yang keempat, menyusun dan menerapkan strategi. Oke, dengan memiliki data yang menunjukkan kinerja dan performa bisnis perusahaan saat ini, perusahaan tuh bisa lebih mudah merumuskan berbagai strategi yang membantu bisnisnya bersaing di pasar gitu dan mengidentifikasi aspek operasional bisnis yang perlu ditingkatkan gitu. Nah, kompetitif benchmarking ini dapat dimanfaatkan untuk dimanfaatkan secara maksimal sebagai langkah penelitian dalam merumuskan rencana dan juga metode yang paling efektif dan sesuai untuk mencapai kelancaran suatu bisnis gitu. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan cek secara berkala. Langkah terakhir dalam melakukan competitive benchmarking ini adalah kita harus mengevaluasi implementasi strategi yang telah perusahaan buat dan secara konsisten itu harus memantau perkembangannya. Evaluasi ini tuh penting banget untuk mengetahui apakah analisis yang dilakukan tuh tepat dan apakah rencana yang disusun
itu efektif bagi bisnis tertentu gitu. Boleh di next? Oke, jadi kan kompetitif benchmarking itu adalah satu elemen yang khusus dari setiap pesaing ya. Tapi ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu website benchmarking. Jadi website benchmarking ini adalah proses di mana suatu bisnis itu bisa mengukur situs webnya dengan membandingkan dengan situs web yang lain gitu. Nah, hal ini tuh memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja situs web suatu bisnis dalam perbandingan dengan situs web pesaing dalam industri yang sama kayak bisnis kita gitu. Oke, di sini ada website benchmarking proses. Yang pertama itu kita harus mengumpulkan keyword yang relevan dengan bisnis. Langkah ini tuh melibatkan penelitian untuk mengidentifikasi kata kunci yang relevan dengan bisnis kita dan mungkin kata kunci yang digunakan oleh pengguna saat mencari produk atau layanan suatu bisnis yang ditawarkan. Ini tuh penting untuk memahami apa yang dicari oleh pelanggan dan bagaimana sih situs web bisnis tuh bisa muncul dalam hasil pencarian Google. Yang kedua, cari keyword di Google. Oke. Setelah kita mengumpulkan kata kunci tersebut, pelaku bisnis tuh bisa mencari kata kunci tersebut di Google untuk melihat bagaimana sih situs webnya tuh muncul dalam hasil pencarian. Ini tuh bakalan memberi informasi gitu tentang visibilitas situs web perusahaan di mesin pencarian dan bagaimana pengguna tuh mungkin menemukan webnya gitu. Yang ketiga, kunjungi situs web kompetitor. Oke, setelah kita mengevaluasi situs web bisnis, langkah selanjutnya adalah kita harus membandingkan nih dengan situs web kompetitor. Ini tuh bisa membantu bisnis memahami bagaimana sih situs web kompetitor itu muncul dalam hasil pencarian dan apa yang mereka lakukan untuk meningkatkan visibilitas mereka. Lalu selanjutnya evaluasi kinerjanya atau eh, cek performanya gitu. Mungkin ini tuh merujuk pada penilaian kinerja situs web dalam hal SEO gitu, seperti peringkat halaman, volume kliknya, dan tingkat konversinya. Nah, ini tuh bisa banget membantu bisnis untuk memahami bagaimana sih situs web kita dan kompetitor itu berkinerja dalam konteks SEO. Dan yang terakhir, melakukan analisis. Oke, setelah kita mengumpulkan data dari langkah-langkah sebelumnya gitu ya, pelaku bisnis tuh harus melakukan analisis untuk menentukan area mana nih yang memerlukan peningkatan gitu. Nah, analisis ini tuh dapat mencakup penilaian terhadap kualitas konten, optimasi SEO, dan faktor lain yang mungkin mempengaruhi kinerja situs web kita di mesin pencari. Boleh di next? Oke, ada pun beberapa benchmarking tools. Yang pertama di sini adalah visualizetraffic.com. Ini tuh merupakan tools untuk membaca traffic ke situs-situs yang ada di Google gitu. Dan yang kedua ada Google Trends. Google Trends ini adalah membantu pengguna untuk mencari tren pencarian di berbagai topik dan juga industri. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini ada konten benchmarking. Jadi, konten benchmarking ini adalah proses membandingkan kualitas, performa, dan juga efektivitas konten suatu perusahaan dengan pesaing atau pemain industri utama lainnya gitu. Nah, di konten benchmarking ini yang dianalisis adalah konten-konten kayak infografis video dan konten lainnya gitu. Nah, tujuan untuk melakukan konten benchmark ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih konten bisnis kita tuh dibandingkan dengan konten pesaing, sehingga kita tahu nih peluang untuk meningkatkan kualitas dan juga efektivitas konten, serta kita tuh bisa memastikan bahwa konten
bisnis tuh tetap relevan dan menarik bagi audiens. Nah, adapun beberapa tools yang bisa dipakai yaitu seperti Google Alerts dan Google Site atau seperti SEMrush. SEMrush juga di sini bisa dipakai gitu. Kenapa sih kita harus konten benchmarking gitu, harus melakukan konten benchmarking? Karena dengan konten benchmarking ini, perusahaan tuh bisa memperbaiki strategi pemasarannya dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya gitu, dengan menawarkan konten yang lebih berkualitas dan juga relevan bagi audiensnya. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada content discoverability benchmarking. Oke, ini tuh merupakan proses membandingkan kemudahan ditemukannya konten perusahaan gitu ya dengan konten pesaing atau pemimpin industri lainnya. Jadi yang kita tahu kan TikTok itu kan punya hashtag gitu ya, yang bisa mempermudah kita untuk mencari suatu penelusuran gitu. Ini tuh bisa jadi salah satu aspek yang bisa diteliti saat kita benchmarking perusahaan lain atau kompetitor lain gitu. Proses content discovery benchmark ini melibatkan analisis SEO dan juga kinerja media sosial perusahaan pesaing gitu. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan visibilitas konten kita dan juga menarik lebih banyak traffic ke situs kita gitu. Jadi kita bisa tahu nih kalau misalnya konten kita itu diterima oleh banyak audiens gitu. Dan otomatis si trafficnya itu juga lebih banyak gitu. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada paid advertising benchmarking. Oke, ini tuh adalah proses membandingkan kinerja iklan campaign berbayar suatu perusahaan dengan campaign iklan berbayar pesaingnya gitu. Ini tuh merupakan proses kita dalam membandingkan apakah perusahaan itu paid advertisement-nya udah cukup baik atau belum gitu. Terus kita tuh eh, dalam hal ini harus memastikan bahwa kita tuh harus tetap dan terus up to date gitu dengan aktivitas PPC atau pay per click-nya dari kompetitor kita gitu. Nah, proses paid advertisement benchmarking ini tuh melibatkan analisis iklan berbayar perusahaan dan pesaing termasuk dalam biaya, keyword yang digunakan, targeting audiensnya dan juga ad performance-nya. Nah, tools yang bisa digunakan itu ada Facebook, kayak Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga Google Ads gitu. Dengan adanya paid advertisement ini, perusahaan tuh bisa meningkatkan efektivitas kampanye iklan berbayarnya dan bisa mungkin memperoleh lebih banyak hasil dari investasi yang mereka keluarkan untuk melakukan ads gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada social presence and activity benchmarking. Nah, ini adalah proses membandingkan aktivitas media sosial perusahaan dengan pesaingnya gitu. Ini tuh bisa menjadi alat yang sangat berguna karena banyak sekali organisasi yang belum memanfaatkan potensi komunikasi sosial dan teknologi sosial ini gitu. Tujuan dari social presence and activity benchmarking ini yaitu untuk mengetahui seberapa aktif sih dan efektif perusahaan tuh menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek dan juga meningkatkan interaksi dengan audiens gitu. Nah, proses dari social presence and activity benchmarking ini tuh melibatkan analisis media sosial perusahaan dan juga pesaing termasuk melihat jumlah followersnya, frekuensi postingannya, jenis konten yang dipostingnya, dan lain-lain gitu. Tools yang bisa digunakan dalam social presence and activity benchmarking ini adalah kayak Goodreads dan juga Buffer gitu. Nah, manfaat dari social presence and activity benchmarking ini adalah untuk brand awareness gitu.
dan juga meningkatkan pelanggan bisnis kita. Jadi perusahaan tuh bisa meningkatkan efektivitas kampanye sosial medianya dan memperoleh lebih banyak pengikut dan interaksi dengan audiensnya gitu. Boleh next slide. Oke, selanjutnya ada backlink benchmarking. Jadi backlink ini adalah link di dalam konten website yang dimana mengarah ke halaman web atau website lain biasanya digunakan oleh pemilik website untuk meningkatkan reputasi dan juga kredibilitas website serta kontennya gitu. Nah, dari backlink benchmarking ini kita melibatkan analisis pengecekan jumlah backlinknya gitu. Backlinknya, jenis situs web yang memberikan backlink, terus reputasi web yang memberikan backlink, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan backlink benchmarking ini, perusahaan tuh bisa meningkatkan otoritas situs web nih di mesin pencarian dan meningkatkan peringkat situs web mereka dalam hasil pencarian pelanggannya gitu. Oke, di sini ada how to benchmark your backlink profile against competitors gitu. Jadi yang pertama, identify kompetitor. Jadi kita harus tahu nih siapa sih kompetitor kita gitu. Dan kita bisa membuat daftar pesaing utama kita gitu. Yang kedua, compare your backlink and referring domain. Kita tuh bisa menggunakan alat seperti Semrush atau Moz untuk menganalisis kuantitas dan kualitas tautan yang mengarah ke situs web kita dan juga situs web pesaing kita gitu. Terus yang ketiga, compare anchor text distribution. Jadi kita bisa lihat nih kata kunci atau frasa yang digunakan dalam backlink yang mengarah ke situs pesaing kita. Dan yang terakhir, analyze topical relevance your referring domain gitu. Atau kita tuh harus menganalisis topik yang relevan dengan referring domain. Boleh di next? Oke, selanjutnya setelah kita melakukan benchmarking, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan gitu. Yang pertama, kita harus memeriksa keseluruhan perubahan tampilan visual web kompetitor kita gitu. Dan yang kedua, kita harus memantau perubahan dalam pemasaran yang mungkin mengidentifikasikan perubahan strategi produk atau layanan. Yang ketiga, kita harus terus mencari produk layanan baru dan harga jual baru. Jadi kita tuh harus terus update gitu. Terus kemudian waspada dengan setiap promosi musiman atau seasonal promotion. Yang kelima, ada ekspansi atau perubahan bisnis apapun dalam target geografis kompetitif. Yang keenam, mengetahui perubahan pada tim eksekutif personal kunci gitu. Selanjutnya, meriksa perubahan keseluruhan dalam tampilan visual properti web pesaing kita atau kompetitor kita. Dan yang terakhir, eh setiap iklan masuk atau keluar, komunikasi perusahaan yang baru itu ini merujuk pada setiap pesan iklan atau komunikasi yang diterima atau dikirim oleh perusahaan. Next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi The Inside Scoop on Your Competition atau informasi mendalam mengenai kompetisi kita. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan strategic research ataupun melakukan riset strategik ya. Di mana dalam hal ini perusahaan akan melakukan penelitian mengenai strategi ataupun taktik apa yang digunakan oleh pesaing kita secara online untuk meraih brand visibility, menangkan kepercayaan, terus berinteraksi dan juga membuat konsumen ini berpindah dari brand yang satu ke brand kita seperti itu. Nah, dalam strategic research ini tidak hanya dalam bentuknya laporan seperti grafik ataupun angka saja, namun juga harus disertai dengan interpretasi, di mana interpretasi ini memudahkan kita untuk memahami apa sih yang dilakukan kompetitor kita untuk memenangi hati maupun juga pikiran dari potensial klien mereka. Nah, strategic research ini juga menunjukkan langkah ataupun jalur apa yang kompetitor kita gunakan untuk membuat pelanggan ini berpindah dari brand yang satu ke brand mereka, yang tentunya untuk
ini merupakan tujuan utama dari pemasaran digital, yaitu membuat pelanggan ini berpindah ke brand kita. Nah, dalam strategic research ini ada satu faktor yang harus dianalisis. Antara lain itu yang pertama adalah USP ataupun unique selling point. Nah, mana unique selling point ini merupakan bagian penting yang mencakup kepada identitas brand dan juga menunjukkan value proposition dan juga hal unik apa yang dimiliki oleh suatu brand yang membuat konsumer ini harus memilih brand kita dibandingkan brand pesaing. Boleh next slide. Nah, sini ada contoh dari unique selling point dari berbagai brand. Jadi pertama ini ada FedEx, di mana FedEx ini merupakan layanan antar kirim ataupun perusahaan logistik. Di mana mereka ini punya unique selling point, di mana where it absolutely positively has to be there overnight. Di mana mereka ini memastikan bahwa pengiriman mereka ini sangat cepat sampai semalam aja tuh udah sampai paketnya. Lalu di sini ada coklat M&M's, di mana unique selling point mereka itu adalah bahwa coklat mereka ini mudah meleleh di mulut namun tidak mudah meleleh di tangan ataupun menyebabkan tangan lengket saat dimakan. Lalu juga ada produk Canva. Nah, Canva ini merupakan aplikasi dan juga website desain yang mana bisa ataupun mudah digunakan oleh semua orang. Bahkan apabila orang tidak punya kemampuan basic desain, Canva ini punya template-nya sendiri yang bisa diubah disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen ataupun pengguna Canva ini. Lalu untuk itu selanjutnya ada Domino's Pizza, di mana unique selling point mereka ini memastikan bahwa selalu menyediakan pizza yang masih segar dan juga panas. Bahkan dalam pengiriman sekalipun mereka akan sampai dalam 30 menit. Seperti itu. Lalu ada juga sepatu merek Toms, di mana unique selling point mereka ini one for one, di mana mereka setiap sepatu yang dibeli itu mereka akan memberikan bantuan kepada seseorang senilai dengan setiap sepatu yang dibeli itu. Lalu selanjutnya ada IKEA, di mana IKEA ini memiliki unique selling point, di mana mereka itu menjual produk kebutuhan rumah tangga yang fungsional dengan desain yang apik dan juga harga yang affordable dan juga mudah dirangkai. Seperti itu. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke conversion strategies, di mana conversion strategies ini biasanya digunakan oleh komputer kita untuk menyampaikan pesan dan juga menjangkau target audience mereka untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, pesan dan juga ajakan untuk membuat suatu konsumen bertindak ini biasanya kita sebut dengan calls to action atau CTA. Nah, sebagai contoh CTA itu ada apa? Ini ada di gambar di samping, itu bermacam-macam seperti sign up for our newsletter, buy now, shop now, add to cart, terus activate my free trial, dan masih banyak lainnya. Dan CTA ini bervariasi tergantung penggunanya itu seperti apa. Dan biasanya tim dari digital marketingnya itu akan menekan pengujian CTA apa yang efektif untuk digunakan di halaman web mereka. Karena biasanya kan hal di tempat tertentu pasti CTA-nya berbeda. Misalnya kayak di homepage CTA yang digunakan seperti apa, di banner page seperti apa, ataupun di halaman produk CTA-nya itu kan pasti akan berbeda-beda. Di mana tim digital marketing ini akan menentukan CTA mana yang cocok untuk menyampaikan pesan dan pesan mereka di halaman website mereka. Next slide. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan, di mana di dalam kesimpulan ini mereka akan menyampaikan alasan utama mengapa berinvestasi dalam analisis pesaing ini sangat penting adalah karena dengan mempelajari kekuatan dan juga kelemahan pesaing, kita ini akan peroleh hasil nyata dari penerapan rencana pemasaran digital yang kita buat. Nah, rencana pemasaran digital yaitu akan dibangun berdasarkan temuan analisis pesaing yang akan disesuaikan dengan secara spesifik terhadap situasi persaingan kita, yang mana dalam hal ini akan menghilangkan semua asumsi ataupun dugaan terhadap hasil keputusan pemasaran digital yang dibuat terhadap kondisi persaingan. Nah, perusahaan ini juga mungkin memiliki banyak alasan mengapa ingin melakukan analisis pesaing, entah ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh pesaing, ingin menetapkan tolak ukur, ataupun mengupayakan supaya menjadi yang terbaik di industri persaingan dalam hal ini website, terus juga bisa juga untuk memerlukan rencana pemasaran yang baik untuk meningkatkan visibilitas online dan memperoleh prospek terhadap websitenya mereka. Nah, apapun alasan dilakukannya analisis pesaing ini, analisis pesaing itu hanya akan berguna apabila analisis pesaing ini ditindaklanjuti dengan tindakan yang nyata. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa ruang digital ini merupakan tempat yang menantang dan juga penuh persaingan untuk mendapatkan perhatian konsumen. Jadi entah bagaimanapun sebuah perusahaan ini mendefinisikan gimana sih successful dalam web war, riset kompetitif ini merupakan bagian yang paling besar
utama untuk menangkan perang web, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya akan ada studi case yang dijelaskan oleh kawan saya. Oke, berikutnya adalah studi case. Jadi, untuk kedua perusahaan ini tentunya kita semua udah, cukup familiar ya, karena, perusahaan ini ataupun platform ini adalah, platform untuk mencari, pekerjaan freelance gitu. Jadi untuk yang pertama adalah Upwork. Jadi Upwork ini, merupakan platform online yang menghubungkan klien dengan para freelancer di berbagai bidang. Di Upwork itu juga mempromosikan dirinya sebagai tempat memberikan layanan yang mudah dan juga profesional. Lalu yang kedua adalah Fiverr. Nah, Fiverr ini adalah perusahaan online yang menghubungkan freelance dengan klien dari seluruh dunia. Nah, Fiverr ini, menampilkan beberapa layanan termurah di antara para pesaing website lainnya. Oke, boleh di next slide. Ya, di sini bisa kita lihat, authority score dari Upwork adalah, 75, lalu untuk organic search traffic-nya itu 6,9 M, lalu untuk paid search traffic-nya itu adalah 109, 8 ribu, dan untuk backlinks-nya adalah 14 M. Nah, untuk, keyword-nya sendiri yang paling sering dicari oleh, konsumen adalah Upwork, itu, CPC-nya 110 ribu dan traffic-nya 0,02, lalu juga yang kedua ada Upwork.com, bisa dilihat, CPC dan juga traffic-nya, dan yang terakhir adalah, contoh proposal Upwork. Oke, boleh di next slide untuk kita bandingkan dengan Fiverr. Ya, bisa dilihat di sini, Fiverr di authority score-nya itu lebih unggul daripada Upwork ya, di mana tadi Upwork hanya sebesar 75, sedangkan Fiverr ini, 78. Begitu juga dengan, organic search traffic-nya itu, sebesar 9,6 M, di mana tadi, Upwork hanya sebesar 6,9 M. Lalu, ada paid search traffic-nya dari Fiverr sendiri adalah 986,2 ribu, sedangkan tadi untuk di Upwork adalah sebesar 109,8 ribu. Dan terakhir backlinks-nya adalah 78,2 M, dan tadi di Upwork hanya sebesar, 14 M. Nah untuk, top organic keywords-nya sendiri itu, ada yang pertama paling sering dicari adalah Fiverr dengan CPC-nya 135 ribu, dan traffic-nya 0,19, dan itu juga, mengungguli top search one-nya Upwork tadi yang, Upwork itu CPC-nya 110 ribu dan juga traffic-nya 0,02. Oke, boleh di next slide? Ya, jadi kesimpulannya adalah Upwork ini, Fiverr ini memiliki skor, otoritas, backlink, terus juga, keywords dan juga traffic organik, serta, traffic penelusuran berbayar, kunjungan halaman, dan rata-rata durasi kunjungan itu, lebih unggul daripada, Upwork. Oke, sekian, materi dari kelompok 2 Digital Marketing Bisnis A kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya, dibuka sesi Q&A. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk, raise hand terlebih dahulu. Oke, jadi nanti teman-teman juga ketika membuat video promosi gitu ya, pasti kalian akan tergantung sih dari kalian, kalian mau membuat video promosi. Video promosinya itu berbentuk misalkan flyer, lebih dahulu nanti dikoneksikan dengan video atau langsung videonya. Itu boleh dari keduanya tersebut. Nah, jadi kalian juga akan membuat calls to action-nya apa nih gitu. Kalian juga mengidentifikasi kenapa calls to action-nya dibuat A, B, atau C. Gitu ya. Jadi apa yang kita dapetin banyak sekali yang kita dapetin hari ini itu bisa kalian terapkan di PJBL nanti dan sudah pasti akan menjadi salah satu komponen yang menjadi penilaian. Gitu. Ya, oke silakan dilanjut, Ara. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kepada teman-teman, yang ingin bertanya, diperbolehkan untuk raise hand terlebih dahulu. Terima kasih.
Tidak ada yang bertanya? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, sambil menunggu, saya tanya dulu untuk progres pembuatan video kalian, kan sudah dimulai ya. Sambil saya mengecek untuk yang sudah melakukan revisi, sampai tanggal 26 ya, kalian melakukan pembuatan. Gimana, ada kendala untuk kelompok 1 terlebih dahulu? Siapa kelompok 1? Saya, Bu. Oke. Gimana, ada progresnya sudah dilakukan? Sudah, Bu. Rencananya take videonya besok. Oh, masih melakukan tag video besok. Iya. Oke, kelompok 2? Untuk kelompok 2 juga besok sih Bu, tapi saya mau minta saran juga ke Ibu. Wait, mana tuh script? Kalau kelompok ini ada ibu nggak sih? Ada. Kalau kelompok 3 tadi permasalahan kita hari ini tuh Belum, ruangan ibu. kelompok 3 belum. Oh, tadi belum Bu. Nah, ini Oke, kemarin kan Ibu ngasih saran Ibu terkait kita harus munculin mahasiswa berprestasi atau mahasiswa ISMA-nya ya Bu ya. Ini kita masukin di bagian purchase sebagai CTA Bu. Jadi Oke. di akhir gitu. Jadi kayak talent nanti Kak Kristal itu ngomong, halo saya Kristin bla bla bla, yang ini loh. Dari program Oke. bergabung kami dalam mengeksplor dunia pemasaran digital yang menarik. Nah, itu kan Oke. bisa jadi CTA ya Bu. Tapi kan permasalahannya kita masih proses kontak Bu ke talentnya ini. Nah, kalau semisalnya pesimisnya dianya nggak mau untuk kita shoot langsung, Ibu ada saran nggak gimana Bu? Atau kita hanya ngelampirin dokumentasi pada saat dia ISMA atau gimana? Ya, kalau misalkan dia terkendala ruang dan waktu, bisa nggak kalau misalkan diminta tolong, bisa nggak untuk record mandiri gitu. Oh, Jadi oke. nanti backgroundnya kalian edit. Oke, oke. Oke, Ya, sudah dihubungi. udah lagi Terus, belum dijawab, Bu. oke. Jadi seperti Oke, itu ya. oke, Bu. Karena ini terkait pembuatan video promosi pemasaran digital gitu. Mohon dibantu gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sejauh ini itu sih, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, kelompok 3. Iya, iya Bu. Kalau sekarang kendalanya yang pertama itu ruang untuk shoot lab bistik ya Bu. Untuk shoot lab bistiknya itu masih dipakai. Terus yang kedua, kan kita kalau bistik itu kan prodi baru ya Bu. Kita kalau mau, boleh nggak kalau misalnya kita itu bilangnya bukan lulusan tapi prospek kerja aja gitu Bu. Karena kan kita belum punya lulusan. Misalnya kan kita Bukan ada. terus? Nah, jadi kita paling nampilinnya itu prospek yang memang anak-anak magang gitu Bu, lain yang di company-company yang kayak Unilever, terus video.com, Tokopedia gitu-gitu Bu. Boleh nggak kita nampilin yang gitu? Ya, jadi gini, prodi baru maupun prodi lama itu pasti memiliki profil lulusan. Dalam artian, setelah kalian lulus, itu bidang-bidang pekerjaan ini nih yang bisa kalian isi gitu. Jadi bukan based on orang lulus kerjanya di mana, bukan kayak gitu. Jadi profil lulusan itu pasti nempel di setiap prodi lama maupun baru gitu. Jadi nggak apa-apa itu dipakai karena itu cakupannya lebih luas. Berarti kalau misalnya nggak harus kayak lulusan bener-bener dari UNJ nggak apa-apa, tampilan mukanya, misalnya kayak harus muka anak-anak mahasiswa UNJ-nya, hanya profilnya aja gitu, gambaran Boleh, nggak apa-apa. boleh. Dan juga profil kalau misalkan itu didukung, misalkan kayak gini, ya karena belum ada lulusan ya, jadi yang menggunakan wajah
orang-orang UNJ atau anything, yang penting profil lulusan yang sudah kalian tetapkan di situ kan sesuai dengan kurikulum kan. Jadi nggak apa-apa gitu, karena inilah luarannya, ibarat kata seperti itu. Siap. Makasih Bu. Nah, juga ada tambahan. Oke, sudah mulai take videonya? Ini kita lagi dia siap tag Bu, habis kelas ini. Oke. Kelompok 3 sudah, kelompok 4? Kelompok 4 siapa? Siapa aja, Vio? Kalau untuk kelompok 4 untuk skripnya udah, nanti kita mau tag video, Bu. Oke, ada kendala? Kendala mungkin di ruangan sih, Bu. Kenapa ruangannya, Vera? Ruangannya kenapa, Ver? Oke, kelompok 5? Nah, oke, Aulia. Gimana, Aulia? Maaf Ibu, mau nanya yang ruangan itu. Kita belum tahu Bu, ruangan pendidikan bisnis itu ada di mana aja ya Bu? Ruang apa? Ruang belajar maksudnya? Ya, ruangan belajar, terus mungkin kayak tentang apa aja yang bisa di-shoot soal ruangan pendidikan bisnis Bu. Soalnya kita nggak ada fasilitasnya sama sekali Bu. Bukan yang nggak sama sekali sih, mungkin lebih ke nggak terlalu terlihat nih fasilitasnya. Fasilitasnya fasilitas Iya. umum. Yang kita miliki tuh prodi itu fasilitasnya bersama. Jadi apapun bisa dipakai. Oh, berarti untuk Misal, bisa dimasukin fasilitas-fasilitas itu ya Bu? Yang umum. bisa misalkan lab multimedia atau yang biasanya dipanggil lab bisnis digital, itu bukan cuma punya bisnis digital, tapi punya prodi pendidikan bisnis juga gitu. Lab podcast atau lab atau misalkan mau ditambahin perpustakaan dan lain sebagainya bisa. Ruang kelas semuanya, lantai 4, 9, 10 itu milik kita bersama. Oke, terima kasih Bu. Oke, kelompok 5. Kelompok 5 sejauh ini nggak ada kendala sih Bu. Hari ini rencananya mau take videonya. Oke, sudah revisi juga ya? Iya, sudah Bu. Udah masukin Kelompok 6. konsep-konsep idenya. Oke, kelompok 6. Kelompok 6 sejauh ini nggak ada kendala, Bu. Hari ini lagi ngetek videonya, Bu. Di mana ini? Di warung? Ini enggak, Bu. Ini di perpus. Ini background doang. Oh, di perpus. Saya pikir lagi nongkrong di... Enggak, puasa, Bu. Puasa. Oh, puasa. Kelompok... Udah ya, kelompok 6 ya? Udah, Bu. Terakhir. Oke, udah kan kelompok sampai 6 doang ya, Vio ya? Sampai 6 doang. Jahit bohong. Oke, nanti sebelum diedit, gitu coba kalian masukin ke drive dulu supaya saya bisa melihat gitu ya. Nanti masukinnya di mana? Sama masukin di kolom komentar seperti revisi itu tadi, gitu. Masukin linknya di situ, gitu. Oke, atau file tipis-tipis yang udah diedit gitu juga boleh. Tapi supaya ada progres kan sampai tanggal 25 ya, saya cek yang udah kalian bikin dulu aja. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan lain ada? Cukup? Oke, kalau begitu kita tinggal pertemuan terakhir minggu depan. Semoga sehat selalu dan terus ya, dan juga puasanya lancar. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah
sharing, mempresentasikan diskusi kalian. Luar biasa. Saya tutup, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, saya izin live ya.